Assalamualaikum kelas 7, bab 2, norma dan keadilan. Oke, kita akan mulai. Norma dan keadilan, menurut Aristoteles, manusia adalah John Politikon. John Politikon adalah manusia cenderung hidup berkelompok dalam masyarakat. Manusia juga memiliki peran sebagai makhluk sosial, yaitu selalu membutuhkan orang lain, dan makhluk individu memiliki perbedaan pemikiran dan kepentingan. Selanjutnya, kepentingan dalam masyarakat menurut Roscoe Pound. Yang pertama, kepentingan umum atau negara. Yang kedua, kepentingan masyarakat atau publik. Dan yang ketiga, kepentingan pribadi. Bisa dilihat di buku Bos halaman 35. Norma adalah kaidah, aturan, panduan tingkah laku dalam bermasyarakat. Norma menurut sumbernya yang pertama adalah norma agama, yang kedua norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Selanjutnya, norma agama. Norma agama berasal dari ajaran agama atau kitab suci. Contohnya beribadah tepat waktu, tidak boleh durhaka pada orang tua, sanksi atau hukuman jika melanggar yaitu dosa, masuk neraka. Yang kedua adalah norma kesusilaan, sumbernya dari hati nurani manusia. Contohnya bersikap jujur, tidak berbohong. Sanksinya jika melanggar malu, menyesal, merasa bersalah gitu ya. Selanjutnya, norma kesopanan. Sumbernya berasal dari tata krama, sopan santun, kebiasaan baik. Contohnya, tidak meludah sembarangan, dan lain-lain. Sanksi atau hukuman jika melanggar dicap tidak sopan, ditegur, dicaci maki, atau diusir dari komunitas. Selanjutnya, norma hukum. Sumbernya dari peraturan formal atau tertulis, atau dari undang-undang. Contohnya, berkendara sepeda motor harus menggunakan helm. Sanksi atau hukuman jika melanggar denda, ditilang, dipenjara, atau hukuman mati. Norma menurut tingkatan sanksinya yaitu cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat, dan yang terakhir adalah hukum. Nah, makin ke bawah, sanksinya makin berat dan mengikat. Artinya norma hukum merupakan norma yang sanksinya paling mengikat. Ada di buku paket halaman 34-37. Unsur-unsur hukum yang pertama, peraturan dibuat untuk mengatur tingkah laku, dibuat oleh lembaga berwenang, bersifat memaksa, dan ada sanksi untuk pelanggar. Ciri-ciri hukum, ada perintah dan larangan, harus dipatuhi semua orang. Sifat hukum adalah mengatur dan memaksa. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Unsur-unsur dari suatu negara hukum adalah pertama adanya supremasi hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama dalam hukum, dijaminnya HAM atau human right, dan adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan. Ada di buku paket halaman 40. Nah, pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Yang pertama, legislatif, membuat undang-undang. Lembaganya adalah DPR. Eksekutif, pelaksana undang-undang. Lembaganya adalah presiden. Dan yudikatif, kekuasaan kehakiman yaitu MA, MK, dan KY. Arti penting norma. Fungsi keberadaan norma dalam masyarakat yang pertama, pedoman dalam bertingkah laku, menjaga kerukunan anggota masyarakat, dan sistem pengendalian sosial atau pengawasan. Tanpa adanya norma, masyarakat akan kacau balau tentunya ya. Nah, Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 Ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini menunjukkan tentang persamaan hak dan kewajiban warga negara, atau kita kenal dengan adil. Keadilan, keadaan tidak berat sebelah, tidak memihak atau kesewenang-wenangan. Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28A sampai 28J berisi tentang hak asasi manusia. Nah, tugas kalian adalah setelah materi ini dipelajari, silahkan salin ke buku tulis, lalu kerjakan kuis yang ada di Google Classroom sebagai absen. Terima kasih. Assalamualaikum.